Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk sahabat semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas kembali mengenai penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi. Penghitungan penyesuaian angka kredit ini mengacu kepada Peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kepala BKN nomor 23 tahun 2022 tentang penjelasan tambahan terkait pelaksanaan Perka BKN nomor 11 tahun 2022 ini. Untuk mempermudah pemahaman dalam penghitungannya, maka saya akan menggunakan data sahabat saya, Adiwarni Estahir, dengan pangkat Pembina tingkat 1, golongan ruang 4B, jabatan Auditor Ahli Madya pada unit kerja Inspektorat Kabupaten Majene. Mari kita simak bahasan berikut ini sehingga bisa dipahami lebih detail terkait dengan penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi. Selamat menyimak. Dalam melakukan penghitungan dari metode konvensional ke metode integrasi, yang harus diperhatikan cara perhitungannya, yang pertama adalah menghitung angka kredit kumulatif integrasi. Angka kredit kumulatif integrasi ini merupakan pengurangan dari angka kredit kumulatif konvensional yang diperoleh dari angka kredit yang berasal dari butir-butir kegiatan, kemudian dikurangi dengan nilai dasar sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Setelah diperoleh angka kredit kumulatif integrasinya, maka dihitung angka kredit tugas jabatan integrasi, di mana angka kredit tugas jabatan integrasi ini diperoleh dari pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dikurang angka kredit pengembangan profesi integrasi, kemudian dikurangi angka kredit penunjang integrasi. Dalam menentukan angka kredit tugas jabatan integrasi, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan paling banyak kebutuhan minimal yang dipersyaratkan naik jabatan, itu sebagai pengurang. Namun, apabila kelebihan angka kredit pengembangan profesi melebihi dari persyaratan naik jabatan, maka kelebihannya menjadi penambah angka kredit di tugas jabatan integrasi. Sedangkan angka kredit penunjang integrasi itu dituangkan sebagai pengurang bila angka kredit kumulatif integrasi setelah dikurangi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi, hasilnya melebihi kebutuhan naik jabatan. Dan kalau dituangkan, maka tidak melebihi 20% dari kebutuhan angka kredit naik pangkat. Dalam menghitung penyesuaian angka kredit ke metode integrasi, data jabatan fungsional yang dibutuhkan adalah yang pertama, pangkat dan jabatan terakhir untuk menentukan nilai dasar dari pangkatnya berapa. Kemudian yang kedua adalah pak konvensional terakhir. Kemudian angka kredit pengembangan profesi yang diperoleh dalam jabatan terakhir. Dan angka kredit penunjang yang diperoleh dalam pangkat terakhir. Jadi di sini dibedakan ya. Angka kredit pengembangan profesi itu yang diperoleh dalam jabatan terakhir,
sedangkan angka kredit penunjang yang diperoleh dalam pangkat terakhir. Pada tabel nilai dasar yang akan digunakan untuk penyetaraan dari metode konvensional ke metode integrasi, ini bisa kita perhatikan contohnya, misalnya Adiwarni S. Tahir, pangkat pembina tingkat 14B, jabatan auditor madya. Maka di tabel nilai dasar ini bisa kita perhatikan bahwa untuk golongan ruang 4B, nilai dasarnya ini adalah 400. Nilai dasar ini akan digunakan sebagai pengurang di dalam menghitung angka kredit kumulatif integrasi. Dari penetapan angka kredit atas nama Adiwarni S. Tahir ini diperoleh data dan informasi. Yang pertama, angka kredit kumulatif konvensionalnya itu adalah 610,073. Kemudian, angka kredit pengembangan profesi yang diperoleh dalam jabatan ahli madya adalah 3,850 dan angka kredit penunjang yang diperoleh selama menduduki pangkat golongan ruang 4B sebanyak 7. Dari data pak tersebut, maka yang pertama dihitung adalah angka kredit kumulatif integrasinya, di mana angka kredit kumulatif integrasi ini merupakan pengurangan dari angka kredit kumulatif konvensional yang diperoleh dari pak tadi, kemudian dikurangi nilai dasar golongan ruang 4B. Maka angka kredit kumulatif integrasinya yaitu 610,073 dikurang 400 sama dengan 210,073. Setelah diperoleh angka kredit kumulatif integrasinya, maka selanjutnya melanjutkan penghitungan dengan format yang kedua, yaitu format penghitungan kebutuhan angka kredit kenaikan pangkat dan jabatan. Kemudian, di dalam format yang kedua ini akan diuraikan lebih detail mengenai angka kredit tugas jabatan integrasi. Di kolom konvensional, coba kita perhatikan, dari 610,073 itu, tadi sudah diperoleh pengembangan profesinya 3,850, kemudian angka kredit penunjangnya 7, dan di dalam pak itu tertulis pendidikan adalah 150. Maka angka kredit tugas pokok di konvensionalnya itu merupakan pengurangan dari 610,073 kurang pendidikan, kurang pengembangan profesi, dan kurang penunjang. Selanjutnya dilakukan penghitungan angka kredit integrasi. Di kolom ini yang perlu diperhatikan adalah angka kredit tugas jabatan integrasinya diperoleh dari pengurangan 210,073 dikurang pengembangan profesi 3,850, kemudian dikurangi angka kredit penunjang dicantumkan 0. Itu sama dengan 206,223. Angka kredit penunjang kenapa dituangkan 0 sedangkan di angka kredit konvensionalnya 7? Itu karena angka kredit kumulatif integrasi setelah dikurangi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi belum melebihi kebutuhan naik jabatan, yaitu 206,223 itu masih lebih kecil dari 450 sehingga masih dicantumkan 0. Nanti dicantumkan sebagai pengurang ketika melebihi dari angka kredit kenaikan jabatannya. Dan kalau dicantumkan sebagai pengurang, maka tidak melebihi dari 20%.
Selanjutnya kita melanjutkan ke format yang ketiga, yaitu membuat pak integrasinya. Di dalam pak integrasinya ini ada kolom lama, baru, dan jumlah. Untuk kasus kita saat ini, karena jabatan fungsional ini golongan ruangnya 4B, maka di kolom lama tugas jabatan ini diisi angka kredit 150. Angka kredit ini diambil dari tabel 4A. Untuk kebutuhan naik ke 4B itu adalah 150. Sehingga kolom tugas jabatan di kolom baru ini ditentukan adalah 206,223 dikurang 150 sama dengan 56,223. Di pak integrasi ini juga dilihat kebutuhan angka kredit naik pangkatnya, di mana kebutuhan angka kredit naik pangkat dari 4B ke 4C itu adalah 150, kemudian dikurangi dengan tugas jabatan barunya, yaitu 56,223, sama dengan 93,777. Kemudian, untuk kebutuhan angka kredit naik jabatannya, yaitu sejumlah 405 dikurangi dengan 206,223, ini sama dengan 243,77. Dan kebutuhan angka kredit pengembangan profesinya itu kebutuhannya adalah 12, kemudian dikurangi 3,850 sama dengan 8150. Jadi pengurangan-pengurangan inilah yang harus diperhatikan dengan baik karena tidak dikurang dengan total angka kredit, yaitu tidak dikurang dengan 210,073 itu. Sehingga dari pak integrasi ini disimpulkan bahwa yang bersangkutan yaitu Adiwarni ini belum dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke golongan ruang 4C. Demikianlah pembahasan mengenai penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi. Semoga pembahasan ini bermanfaat di dalam menghitung angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.